welcome back to Sinemasi. Ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang video part terakhir dari Squid Games. Di part kali ini kita akan mengetahui dalang dibalik semua permainan mengerikan sebelumnya, dan juga siapa peserta yang berhasil lolos dan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Gak usah berlama-lama dan gak usah bertele-tele, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali dengan memperlihatkan situasi di mana setelah permainan kelereng selesai, para peserta yang kembali ke ruangan sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dibunuh dan masih selamat. Di tempat lainnya, foreman yang masih juga belum menemukan Junho di dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi para tamu VIP akan datang. Oleh karena itu, ia tetap meminta para panitia untuk selalu waspada dan terus mencari si Junho tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP tiba dengan helikopter dan disambut oleh foreman. Sama seperti foreman dan yang lainnya, para tamu VIP juga menggunakan topeng yang gak jelas gitu kayak kamu. Saat itu, foreman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Para tamu VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum lain agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP sekaligus mengambil beberapa video sebagai bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Kini para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena merasa nomor itu pasti aman. Karena Gi-hun terlalu lama berpikir menjadikan dia melakukan kesalahan yang fatal kali ini. Dan nomor yang tersisa hanya nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor 1. Setelah memilih nomor urut, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca dalam waktu 15 menit. Setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Nah, jembatan itu terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika salah melangkah maka mereka akan langsung jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat. Karena jika mereka salah melangkah maka pemain di belakang mereka bisa aman karena kaca yang benar. Namun menjadi pemain terakhir juga tidak mudah karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Satu persatu pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka yang gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya Doksu pun sampai di posisi terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya apalagi mendorongnya. Doksu bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan kali ini. Miryong dan yang lainnya sudah muak dengan Doksu. Miryong dengan nekat lantas melompat ke arah Doksu dan memeluk erat tubuh Doksu. Miryong pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa peserta jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca yang sudah 30 tahun di sana. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca yang gampang pecah kayak hati perempuan. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sang-woo, Se-byok dan Gi-hun yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun saat di langkah terakhirnya, foreman mengetahui hal itu.
lantas dengan sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat peserta yang tersisa kebingungan, dan peserta yang paling depan tadi mengulur waktu terlalu banyak. Alhasil, Sang Wu pun kesal dan tak sabar membuat jadi diri Sang Wu yang sebenarnya keluar. Ia tega mendorong bapak-bapak itu, padahal berkat sang bapak itu mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di saat terakhir, Sang Wu, Sae-byok dan Gi-hun pun berlari sebelum waktunya habis, dan akhirnya jembatan kaca itu pun pecah. Sehingga pecahan kaca tadi menggores beberapa bagian tubuh dan wajah mereka. Di tempat lain, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang sedang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho, lalu menggoda Junho dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Kemudian salah satu tamu VIP tadi yang menggoda Junho membawa Junho ke ruangan lain yang sepi. "Hayo, mau ngapain?" Junho yang melihat kesempatan ini langsung menyetujuinya. Dan di saat sampai ke ruangan sepi bersama si tamu VIP, si Junho pun langsung menginterogasi si tamu VIP tersebut dan sambil merekamnya. Dengan pistol yang berada di kepalanya, tamu VIP itu dijadikan bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari tempat sepi tadi. Dengan alat selam yang di sana, ia pun kabur menuju laut. Foreman pun mengarahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho pun sampai di sebuah pulau di dekat tempat permainan Squid Game. Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan, sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tak bisa mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Foreman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum Junho bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun tertangkap oleh Foreman dan anak buahnya. Tak disangka sosok pria di balik topeng Foreman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lainnya, Sang Wu, Sae-byok dan Gi-hun yang berhasil lolos dari permainan kelima dipersilakan untuk mengganti pakaian mereka dan mereka makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Sae-byok terlihat pucat dan terengah-engah dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut kirinya. Ia pun merobek seragamnya dan menutup lukanya itu dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, Gi-hun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana, Gi-hun dan Sang Wu memakan makanan lezat itu sampai habis. Sementara Sae-byok yang masih kesakitan bahkan tak mampu memotong dagingnya sendiri. Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka pun diberikan sebuah pisau kecil. Terlihat Gi-hun yang masih marah kepada Sang Wu karena membunuh peserta bapak-bapak yang sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sang Wu dengan pisaunya dan memenangkan permainan ini dengan Sae-byok. Setelah itu, ia pun menghampiri Sae-byok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Kemudian, ia pun menghampiri Sae-byok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Namun, Sae-byok yang sudah semakin lemah berpesan kepada Gi-hun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari permainan selanjutnya, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adik kecilnya yang saat ini masih berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gi-hun pun baru menyadari bahwa perut dan baju Sae-byok kini telah dipenuhi oleh darah yang bercucuran. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan dari para panitia. Tak lama kemudian, para panitia pun datang sambil membawa peti mati. Tak disangka saat Gi-hun meminta bantuan dari panitia, Sang Wu ternyata telah membunuh Sae-byok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah kepada Sae-byok dan menjadi semakin marah kepada Sang Wu. Sementara Sang Wu dengan santuinya berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sae-byok untuk menyudahi segala penderitaan dan kesakitannya karena perutnya yang berlumuran darah. Keesokan harinya, game terakhir pun dimulai. Hanya dua orang yang masih bertahan, yaitu Gi-hun dan Sang Wu. Mereka memainkan permainan yang disebut Squid Game.
Kemudian game kali ini adalah permainan masa kecil Gi-hun dan Sang-woo. Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda. Gi-hun sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai seorang bertahan. Dan di ruangan biasanya para VIP dipersilakan untuk melihat bagaimana permainan terakhir berjalan dan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Gi-hun dan Sang-woo pun sama-sama membawa pisau yang mereka pergunakan untuk saling menyerang. Dengan adanya hujan lebat, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain. Pada saat Sang-woo mendapatkan celah, Sang-woo berhasil merebut pisau yang digunakan oleh Gi-hun dan langsung menindih tubuh Gi-hun. Beberapa kali Sang-woo menyerang Gi-hun, namun Gi-hun tak menyerah dan ia terus bangkit melawan. Usaha Gi-hun itu pun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya. Namun tak diduga, Gi-hun tak tega menikam si Sang-woo ini dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-woo. Dia pun memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo dan lantas berjalan ke garis kemenangan. Namun tak diduga, secara mengejutkan Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari game terakhir itu. Secara otomatis berarti Gi-hun tak mau untuk mengambil hadiah uang yang bernominal besar itu dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya si Sang-woo. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun Sang-woo menolak. Hal itu malah secara mengejutkan Sang-woo menyayat dirinya sendiri. Sebelum Sang-woo meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya kepada Gi-hun. Dengan begitu, secara otomatis Gi-hun-lah yang menjadi pemenang pada game terakhir ini. Setelah semua perjuangannya dalam game tersebut, Gi-hun pun dikembalikan ke tempat awal mula Gi-hun dibawa, dan dengan kartu kredit yang berisikan 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gi-hun sama sekali tidak bahagia. Dalam pikirannya, ia malah merasa sedih dan frustasi atas meninggoinya ratusan orang termasuk sahabatnya sendiri. Bahkan saat melihat ibu Sang-woo, Gi-hun tak sanggup untuk menatap mata ibu Sang-woo. 1 tahun berlalu, penampilan Gi-hun menjadi sangat amburadul. Di saat Gi-hun sedang duduk sendirian, Gi-hun pun ditawari bunga oleh seorang nenek tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisikan kartu permainan dengan tulisan di mana menunjukkan tempat yang harus Gi-hun datangi. Sesamanya di tempat tujuan itu, Gi-hun sangat terkejut melihat kakek Inlam yang sedang dirawat. Sejauh yang Gi-hun ketahui, kakek Inlam seharusnya sudah meninggal saat di game kelereng dulu. Tak diduga kakek Inlam ternyata adalah dalang dari permainan Squid Game dan sekaligus atasan dari Foreman. Kakek Inlam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tak pernah bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara untuk menghabiskan semua uang itu. Kakek Inlam dengan kondisi tumor di kepalanya serta hidupnya yang sudah tak lama lagi, ia pun memikirkan caranya bagaimana untuk bersenang-senang. Kemudian dia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena bisa menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Oleh sebab itulah, ia dan orang-orang tajir yang tak punya belas kasihan lainnya menciptakan Squid Game itu, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi menjadi peserta di Squid Game sebelum ia meninggal dunia ini. Mendengar kata-kata dari kakek Inlam membuat Gi-hun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka tega mengorbankan ratusan nyawa sampai ribuan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Yang tak disangka, kakek Inlam menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam Squid Game itu. Dan kakek Inlam dengan tulusnya berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah memberikan kebahagiaan sesaat dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa akhir hidupnya. Setelah memberitahukan yang sebenarnya, kakek Inlam pun meninggal dunia dengan sangat epik. Keesokan harinya, Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan sangat santuy. Dia pun menjemput adik dari Sae-byok yang dititipkan padanya di tempat panti asuhan, lalu membawa anak itu kepada ibu Sang-woo. Dan tak lupa ia juga memberikan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sae-byok dan Sang-woo. Film berakhir dengan diperlihatkannya si Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke USA. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang dulu pernah bertemu dirinya yang sedang bersama mangsa di permainan Squid Game selanjutnya. Kemudian Gi-hun pun merebut kartu tersebut dan menelpon Foreman. Ketika tersambung dengan Foreman, Gi-hun mengatakan bahwa ia berjanji kepada Foreman ia akan membalas dendam semua perbuatan jahat kepada orang-orang seperti Gi-hun dahulu. Bagaimanapun caranya akan Gi-hun lakukan. Dan film pun akhirnya bubar.
Gimana sih menurut kalian alur cerita Squid Game ini? Bagi gue sih, alur cerita film ini banyak banget ya mengandung pesan moral untuk kehidupan kita sebagai manusia. Keseringan bahagia memang membutuhkan uang, dan uang memang segalanya. Tetapi bahagia yang sesungguhnya terlahir dari lubuk hati kita sendiri. Kayak bahagiaku bersamamu, anjay. Sorry ya kalau ada kata-kata yang kurang dipahami dan kayak artikulasinya yang gak jelas, kayak hubungan aku sama kamu. Jangan bosan-bosan mampir ke channel Cinemazi. Gue Yaya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you, bye-bye.